Indonesia. Oke. Sobat bola, balik lagi nih bareng Bincang Bola, bareng gue Fahri, dan kesempatan kali ini gue udah menghadiri dua narasumber kita, yaitu Bang Yogi dan juga Bang Agi nih. Nah, back to topic, pada hari ini nih kita bakalan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia setelah 6 pertandingan berlangsung, dan juga kita bakalan preview nih Timnas melawan Bahrain dan juga Australia. Oke Sobat Bincang, kita akan mendengarkan nih gimana sih perspektif Bang Yogi dan juga Bang Agin ya kan. Nah, kira-kira nih, menurut kalian bagaimana sih langkah ideal Timnas menuju Piala Dunia? Tentunya karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia itu masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia nih. Dan ST ini juga pernah bilang kalau target Timnas adalah lolos round 4, yang mana itu adalah rank 3 atau rank 4. Terutama kita nih telah melampaui dua raksasa ASEAN ya nggak sih? Yeah. Yang mana yaitu Vietnam dan Thailand. Vietnam 4 poin dan juga Thailand 2 poin. Dan pertanyaan sederhana pertama nih, optimis atau realistis nih Bu? Optimis atau realistis ya? Kalau kita ngomongin soal round 3 kualifikasi Piala Dunia seperti itu, kita sebenarnya kalau targetnya itu round 4, itu sebenarnya sebuah target yang realistis. Kenapa tuh, Bung? Karena kita melihat materi pemain dulu. Materi pemain kita saat ini itu udah kelasnya Eropa lah. Kelas Eropa kan? Iya kan? Ada Jahid Zes main di Venezia. Ada Tom Hai. Lalu juga ada Ragnar Ratmangun seperti itu. Jadi menurut gua itu kalau dari materinya lolos sebagai peringkat 3 atau peringkat 4 itu masih sangat-sangat realistis. Itu bakal menjadi sebuah hal yang kita kita impi-impikan itu kalau misalkan peringkat 2. Nah, itu udah mulai bicaranya udah bukan realistis tuh. Apa tuh bicaranya tuh? Bicaranya udah angan-angan kalau itu. Angan-angan. Berarti bukan realistis tapi agak pesimis. Agak pesimis. Tapi kalau dibilang bisa atau enggak, ya bisa aja. Dilihat dari bahkan untuk saat ini kalau kita melihat ke tabel dari rank tim-tim yang ada di grup C itu poinnya tuh tipis-tipis banget. Tipis-tipis banget. Banyak yang sama nggak sih? Iya. 6 ranking 1 Jepang yang udah rajanya Asia. Kita mau ngomong apa kalau soal Jepang? Mereka semua memang menguasai, tapi peringkat 2 Australia itu sejauh ini 7 poin, dan di bawahnya itu semuanya 6 poin. 6 poin. Sama semua termasuk kita ya? Iya, jadi termasuk kita. Bahkan gue pernah lihat meme gitu kan, kayak Jepang tuh diem aja di satu tempat, terus kita semua tuh pada ribut gitu, berantem ya kan? Aduh, jadi saking tingginya Jepang ya? Iya, saking berdikdayanya Jepang lah gitu. Kalau menurut Bung Agin gimana nih Bung Agin? Kalau pertanyaan optimis atau realistis, tentunya optimis karena STY sendiri bilang kalau target kita hanya round 4 gitu. Kalau untuk round 4 sendiri sungguh sangat terbuka dan banget. Iya, sangat terbuka. Bahkan ada sedikit tidak setuju dengan Bung Yogi ya. Kalau rank 2 bahkan kita bisa lampaui. Bung Agi ini sangat optimis. Rank 2 itu masih bisa, bukan angan-angan. Sangat bisa. Walaupun chance-nya mungkin 20-30%, oke lah. Let's say chance-nya 20-30%, tapi kita nih lagi di peak-peaknya. Kita seperti disebutkan tadi, kita pertama kali masuk round 3. Apa sih Piala Dunia yang membuat Bung Agin ini pede banget kalau kita emang beneran bisa ke top 2 tadi? Kan ini kalau Bung Yogi kan bilang kalau kita punya pemain-pemain Eropa, Jahid Zes, Calvin Verdong dan lain-lain. Kalau Bung Agin apa sih? Tentu itu salah satu faktornya. Dan kalau kita lihat di putaran Piala Dunia nanti, kita ketambahan banyak pemain lagi nih. Bahkan ketambahan banyak pemain lagi dari naturalisasi yang tentu memperkuat skuadnya juga. Nah, menurut saya pribadi ini itu bisa mengimbangi, itu sangat bisa mengimbangi tim-tim Australia, Bahrain, China. Mungkin secara rank jauh, tapi secara gameplay definitely kita bisa ngelawan.
Optimis banget ya, bohongin Optimis banget. Round 4 beneran. Langsung lolos berarti kita ya kalau ranking 2 Kalau ya. ranking 2 lolos. Tapi round 4 definitely kita sangat Oke. bisa. Setelah mendengarkan tadi yang satu optimis, yang satu agak angan-angan nih, rank 2. Selanjutnya adalah untuk laga melawan Australia lebih dulu nih. Kita akan melakoni laga away. Lalu apa sih nih prediksi kalian? Apakah kita win, draw, or lose nih kira-kira, Bung Yogi? Kalau dari gue sih bukan prediksi, gue maunya menang. Maunya menang. Karena harapan ya, lebih itu harapan. ini harapan. Bung Yogi ini terlalu optimis nih sobat bola. Oh, enggak. Karena sebelumnya pertanyaan kita adalah win, draw, or loss. Iya, tapi ya berarti win karena gini. Australia walaupun kita bermain di kandang mereka ya, itu baru beberapa waktu kemarin mereka mengganti pelatih mereka. Iya. Mereka mengganti pelatih lama mereka udah di cut, lalu pelatih baru itu kan pasti butuh waktu buat adaptasi. Ya enggak? Ya kan? Benar. Karena timnas ini gini, timnas tuh nggak kayak klub. Klub kan tiap minggu, tiap saat ketemu pemainnya. Kalau pelatih timnas itu kan ketemu pada saat FIFA Matchday doang gitu kan. Jadi dari situ dari kita Sintayong udah hampir berapa tahun di sini kan, itu kalau dibanding chemistry sama pemain-pemain Australia itu kita masih bisa unggul. Lalu yang kedua, pada bulan Maret itu kita udah kedatangan Ole Romeni. Itu dari klub apa sih? Dari FC Utrecht. FC Utrecht. Itu liga apa tuh? Di Eredivisie, liganya Belanda, Liga Belanda. Kita pada bulan Maret itu kita udah kedatangan Ole Romeni, di mana sejauh ini memang permasalahan kita ada di penyerangan kan. Back kita udah tangguh banget. Kiper ada Martin Pas, The Great Wall of Indonesia. The Great Wall of Indonesia. Di tengah kita udah ada Tom Hai, ada Ivar Jenner. Di depan nih kita masih sering ada agak greget ya. Kurang ya. Oke. Ntar lu. Oke. Sabar. Bahkan STY sendiri pun masih sering meracik bagian penyerangannya itu. Nah, yang terakhir kenapa gue bisa bilang kita bisa banget menang di Australia, berkaca ke pertandingan mereka melawan Saudi Arabia, itu bahkan mereka hampir kalah, bro. Itu mereka hampir kalah karena sayangnya golnya Saudi Arabia dianulir karena offset. Tapi offsetnya bukan karena offset kena bola, tapi diduga menghalangi pandangan kiper. Di situ Australia udah hampir kalah. Arab Saudi berbukti bisa ngalahin mereka dan kita bisa ngalahin Arab Saudi. Jadi, why kita nggak bisa ngalahin mereka? Ya? Menurut gua gitu. Oke, kalau Bung Agin gimana? Kalau menurut gua benar yang dibilang Bung Yogi, kalau misalnya mungkin chemistry tim ini belum begitu terbentuk dengan kehadiran pelatih baru. Cuma Australia tetap Australia. Satu kesalahan kecil bisa diganjar dengan gol oleh Australia. Menurut saya kalau kita bermain reaktif mungkin ada kesempatan, cuma lebih realistisnya untuk seri sih. Oke, sobat bola, kita kan tadi udah mendengarkan nih kan ya perspektif Bung Yogi dan Bung Agin, dan selanjutnya sobat bola jangan kemana-mana kita karena masih bakal ada segmen seru selanjutnya. So jangan kemana-mana. Oke sobat bola, tadi kan kita udah diskusi nih sama Bung Agin dan Bung Yogi. Selanjutnya kita nih bakal nanyain Bung Agin dan Bung Yogi lagi tentang taktik perang kita dan juga line up untuk melawan Australia dan Bahrain. Apakah 3-4-3 ini masih bisa dibilang line yang cukup efektif nggak sih Bung? Boleh deh dari Bung Agin dulu. 3-4-3 sejauh ini formasi paling efektif di sistem Sintayong. Karena rata-rata squad yang kita miliki pemain muda, dan 3-4-3 butuh pemain-pemain muda yang di 3-4-3 itu banyak role-role yang mengambil dua peran gitu. Tapi untuk lawan Australia ini saya rasa lebih cocok 3-4-3-nya divariasikan menjadi 5-3-2 seperti lawan Arab Saudi kemarin. 5-3-2 itu kita pakai 2 wingback, 3 center back, 3 di tengah yaitu Ivar, Tom Hai dan Marcelino. Marcelino adalah menjadi shadow striker dari 2 di depan kita yaitu Urat Mangun dan Struik. Gitu sih paling cocoknya. Gimana tanggapan Bung Agin? Ya kalau dari gue sih cukup sepakat. Paling di 3 belakang gue mau pasang Misilgers, Jaidze sama Rizky Ridho. Melihat performanya Rizky Ridho di Liga 1 juga cukup baik.
Jahit Zes apalagi kemarin baru ngegolin lawan Inter Milan. Lawan Inter Milan. Lawan Inter Milan lagi. Lawan Juventus itu keren banget. Pemain Indonesia pertama. Iya, sampai digede-gedein Vlahovic, digede-gedein Vlahovic. Dimarahin Vlahovic ya. Keren banget. Berantem kan dia. Ya, paling di kanan ada Kevin Dix yang kita cukup tahu kalau dia selalu starting di Copenhagen, bahkan dia penalti taker di sana. Dikira ada Calvin Verdong, salah satu back terbaik di area divisi kan. Nah, tengah sama saya mau pasang Tom Hai, ada Jenner sama Marcelino. Paling di depan agak bingung nih mau masang Rafael Strik atau Ole Romeni. Kalau gue sih masangnya Ole Romeni. Marcelino gimana nih Marcelino? Marcelino di tengah, dia IMF ya. Kalau di lawan Arab Saudi kemarin dia lebih free roll. Ya, lebih free roll. Nanti di depannya Ragnar Oratmangun sama Ole Romeni. Jadi nanti kalau menyerang jadi 3-4-3. Tadi kan kita udah ngomongin line up nih ya kan. Tapi kita ada sedikit lupa nih kalau persiapan kita melawan Bahrain gimana nih, Bung Agin? Justru lawan Bahrain ini gue rasa bisa mengimbangi. Kita tuh bisa mengimbangi lawan Bahrain. Ngimbangin doang, bukan memenangi lawan Bahrain. Yang gue maksud tahu. Yang gue maksud kekuatan kita tuh setara. Peta kekuatan kita tuh setara sama Bahrain. Jadi gue pengen kita lebih keluar. 3-4-3 kita pakai di 3-4-2-1. Jadi ya, jadi kita pakai 2 wide center back menurut gua. Messilgers dan Rizky Ridho itu yang gua mau. Gua mungkin tidak terlalu suka Justin Hafner karena beberapa decision makingnya yang kurang. Dan kiri Verdong, kanan bisa Sandy Walsh, bisa Kevin Dix. Tengah sih yang pasti. Tengah tuh tandemnya Ivar sama Tom Hai. Tom Hai nggak akan bisa main sampai 90 menit. Nanti di menit 70, di menit 80 akan diganti Nathan Choawa. Setuju Bung Egi? Iya, setuju. Sangat setuju. Oke, selanjutnya kita bakalan main games nih. Ada games Game apa nih? Ada 3 tingkatan nih. Ada 3 tingkatan nih. Tingkatannya itu tingkatan Madrid, Barca, sama MU. Apa nih maksudnya nih? Ada 3 tingkatan. Oke lah. Bung Agin dan Mulyogi boleh pilih nih 3 tingkatan tersebut. Kalau gue Barca sih ya. MU berarti. Barca. Gampang deh. Gue harus samain suara. Gue nggak mungkin milih Madrid dong. Ya udah. Apa Barca? Oke, Barca juga. Samain aja. Oke. Ini aturannya adalah jawab cepat, nggak boleh lebih dari 5 detik. Setuju? Oke. Pertanyaan pertama. Ini buat siapa nih? Boleh langsung jawab dua-duanya, rebutan. Nih. Pelatih terakhir yang membuat Leicester juara Premier League adalah Claudio Ranieri. Benar. Ayo. Selanjutnya. Angkat tangan. Nama lain dari Stadion San Siro. Tuh, 2. Giuseppe Meazza. Benar lagi. Gue cukup banget ya. Lagi 3. Runner up Euro 2004. Euro 2004. 1, 2, 3. Belanda. Salah. 4. Pak, nggak tahu Pak, baru lahir Pak. Sebutin satu nama. Spanyol? Salah. Jawabannya adalah Portugal. Oh, Portugal. Portugal. Gagal juara tadi itu ya. Tadi itu. Nanti ada fans yang kesindir. Oke. Selanjutnya, top skor sepanjang masa timnas Indonesia. Oh, Bambang Pamungkas? Bukan. Salah. Bukan. Salosa? Salah. Aduh, namanya Depannya A. Abdul Qadir. Benar. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Satu-satunya pemain Asia Tenggara yang pernah menjuarai Piala Puskas. Piala Puskas. Oh, yang dari Malaysia. Oh, ini. Aduh. Arif Aiman. Salah. Arif Aiman. Dari Malaysia. Aduh, gak tahu lagi. Oke, nyerah. Nyerah. Oke, jawabannya itu Mo Faiz Zubri. Wow, Faiz Zubri. Tapi golnya keren tuh. Mungkin ada satu lagi nih ya. Mode MU. Mode MU. Iya. Oke, Tapi jawabannya harus cepet Gampang banget, dong berarti mode MU. Mode MU gampang ya berarti ya. Gampang kalah so. Iya. Nah gitu. Oke, langsung jawab cepet ya. Ya. Nggak boleh lama-lama. Oke. Pemenang Pildun 2010? 2010. Nah benar. Top skor sepanjang masa timnas Prancis? Oh, Oliver Giroud. Benar. Satu-satunya
Pemain yang memenangkan Golden Boot, Ballon d'Or, UCL, Piala Benua, POTT Pilun 2 kali sama Piala Dunia. Messi. Bener. Timnas yang jadi runner up beruntun di Copa America edisi 2015 dan 2016. Argentina. Bener. Julukan Red Dragon punya timnas Cina. Wolves. Well, benar. Oke, sobat bola, itu dia bincang kita mengenai peluang timnas lolos ke Piala Dunia dan terima kasih nih sobat bola yang sudah menonton. Kita juga tadi sudah main games. Mungkin kita doakan saja semoga timnas kita bisa melaju ke Piala Dunia. Amin. Juga menang Piala Dunia. Amin. Gitu. Agak sulit ya? Gak, sulit. Oke, goodbye bincang bola and Indonesia. Briefing dulu dong.